ini ya, epidemiologi dan surveillance penyakit terkait wisata. Dan tujuan kita hari ini membahas tentang tren perjalanan wisata, travel epidemiologi, kemudian faktor risiko kesehatan terkait wisata, dan juga konsep dan permasalahan surveillance penyakit terkait wisata. Jadi saya ulang sedikit karena tadi lupa nge-record ya. Ini definisi wisatawan ya, untuk yang baru bergabung. Wisatawan setiap orang yang mengunjungi suatu negara di luar tempat tinggalnya untuk beberapa keperluan bermacam-macam ya. Umumnya sih untuk bersenang-senang, untuk bisnis, untuk mengunjungi teman, tidak untuk mendapatkan penghasilan di daerah yang dituju. Itu kata kuncinya ya. Kalau dia untuk mendapat penghasilan maka tidak bisa disebut sebagai wisatawan. Lama kunjungan tidak lebih dari 12 bulan. Kalau lebih dari 12 bulan, maka dia bisa dianggap sebagai penduduk tetap atau warga negara atau apalah statusnya sesuai dengan peraturan keimigrasian di setiap negara yang berbeda-beda ya. Kalau ada yang bertanya kurang jelas bisa langsung angkat tangan ya. Angkat tangan di sebelah nama di pesertanya itu ada apa tanda lapak tangan, silakan diklik aja di langsung maka akan saya mendapat notifikasi bahwa ada yang angkat tangan. Jadi ada istilah turis, ada istilah ekskursionis ya atau pelancong. Apa bedanya? Kalau turis itu seperti definisi dari UNWTO tadi, tinggal minimal 24 jam, tapi tidak lebih dari 12 bulan. Jadi ada range minimalnya 24 jam. Jadi setidaknya dia 1 hari berada di tempat yang dituju. Nah, tujuan utamanya biasanya berlibur, rekreasi, olahraga, bisnis, mengunjungi teman dan keluarga atau keluarga, menghadiri pertemuan, konferensi. Ini yang sering disebut dengan wisatawan MICE ya, meeting, insentif, conference, exhibition. Jadi meeting itu menghadiri pertemuan, insentif itu mendapatkan insentif atau paket perjalanan bonus dari perusahaan, gitu ya, ada paket-paket insentif dari perusahaan untuk berkunjung keluar. Konferensi itu konferensi ilmiah, eksibisi untuk pameran produk dan lain sebagainya. Ada juga beberapa tujuan untuk kunjungan dengan alasan kesehatan, untuk belajar, dan untuk tujuan keagamaan. Itu definisi turis ya. Kalau pelancong atau ekskursionis itu setiap pengunjung seperti yang didefinisi WTO, tapi tinggal kurang dari 24 jam. Siapa yang masuk kelompok ini? Misalnya cruise passengers yang hanya transit ya, termasuk juga awak kabin yang hanya transit kurang dari 24 jam. Jadi dia tiba di suatu negara, di suatu wilayah, kemudian kurang dari 24 jam sudah harus meninggalkan tempat tersebut. Jadi tidak sempat menginap atau menggunakan fasilitas akomodasi yang ada di negara tersebut. Jadi itu beda antara turis dengan ekskursionis. Nah, ini tipe-tipe wisatawan ya dari data publikasi ilmiah. Kebanyakan tujuan dari wisata itu adalah untuk kesenangan ya, 62% ya. 62% untuk kesenangan. Kemudian hampir mirip ya, 20% atau 18%. 20% ini tujuannya VFR ini visiting friends and relative ya, mengunjungi teman atau keluarga ya. Kemudian alasan keagamaan. Nah, yang warna merah ini tujuan bisnis dan profesional ya. Coba kasih tanda ya. Tanda ya. Jadi VFR ini adalah visiting friends and relative ya, mengunjungi teman dan keluarga. Nah, kenapa ini saya lingkari? Karena dia kelompok khusus yang secara teori memang dia memiliki risiko lebih tinggi dibandingkan kelompok-kelompok wisatawan yang lain. Jadi dari tujuannya kita sudah tahu bahwa mengetahui tujuan perjalanan dari wisatawan tersebut akan bisa kita nilai risikonya seperti apa saja.
Wisatawan adalah kelompok populasi yang penting secara epidemiologi. Kenapa demikian? Karena eh, mobilitasnya yang tinggi ya. Dia bergerak dari satu tempat ke tempat yang lain dengan sangat cepat. Ya, mungkin hari ini dia ada di Bali, terbang ke eh, Labuan Bajo, kemudian 2 harinya lagi ke Wakatobi, kemudian diving lagi ke Raja Ampat. Jadi mobilitasnya sangat tinggi umumnya ya. Apalagi yang itu dari perjalanannya singkat ya. Sehingga nanti berdampak kepada eh, asesmen kita dalam menilai apakah dia mengalami kejadian sakit atau penyakit tersebut didapatnya di mana. Jadi susah untuk kita apa, menilai tentang riwayat perjalanannya karena mobilitas yang tinggi. Kemudian risiko impor dan ekspor penyakitnya, tempat asal, diimpor ataupun mengekspor ke tempat tujuan. Ini eh, tergantung pada endemisitas dari penyakit di tempat asal dan juga di tempat tujuan. Jadi bisa mengubah peta endemisitas. Ya. Impor ekspor penyakit ini bisa mengubah daerah yang sebelumnya non endemis menjadi daerah endemis penyakit tertentu. Demikian juga sebaliknya. Ya. Tergantung dari karakteristik dan pola penyebaran penyakit yang yang ditularkan. Kemudian kenapa dia penting secara epidemiologi? Karena dia potensi terpapar penyakit di luar tempat asalnya. Jadi biasanya dia tidak mengalami risiko penyakit tertentu, tetapi di daerah yang baru dia bisa lebih rentan untuk mengalami penyakit tersebut. Anggaplah misalnya malaria atau demam berdarah, ya. Jadi wisatawan yang tidak pernah tergigit nyamuk Aedes atau Anopheles, kemudian di tempat wisata yang baru terpapar atau digigit oleh vektornya, maka kerentanannya dia lebih tinggi untuk mengidap penyakit tersebut. Jadi tidak ada imunitas yang dimiliki untuk beberapa jenis penyakit tertentu. Ini sedikit tentang tren jumlah wisatawan mancanegara yang ke Indonesia ya. Jadi ini tren jumlah wisatawan mancanegara yang ke Indonesia. Ini data dari 2000 sampai 2017. Menunjukkan bahwa terjadi linear trend ya, yang linear. 2000 mungkin sekitar 50 ribuan, 5 juta ya, sorry, sekitar 5 juta. Di tahun 2017 sudah mencapai hampir 14 juta. Jadi double ya. Kenaikannya double. Kenaikannya double dan hampir terjadi untuk wisatawan terutama dari Asia Pasifik ya. Ini secara totalnya ditunjukkan oleh uh, jadi secara total ditunjukkan oleh grafik yang ini ya. Untuk wisatawan Asia Pasifik juga kelihatan sama ya. Sedangkan yang wisatawan lain mungkin tidak terlalu terlihat tren linearnya mungkin karena angka absolutnya tidak terlalu mencukupi ya untuk melihat tren. Tapi secara umum terjadi peningkatan ya. Nah, kemudian ini tren jumlah wisatawan mancanegara yang ke Bali ya, dalam 20 tahun terakhir. 20 tahun terakhir dari 97 sampai 2017. Ya. Kita lihat datanya 97 mungkin hanya sekitar 1,2 juta. Tahun 2017 sudah sekitar 5 sampai 6 juta ya per tahun dalam satu tahun. Mungkin untuk 2020 trennya akan jauh menurun ya karena ada kasus penyakit ini ya.
emerging. Nah, apa artinya tren yang dua tadi, baik tren pada wisatawan yang ke Bali maupun ke Indonesia, itu menunjukkan bahwa jumlah ini bisa mempengaruhi kondisi di populasi host atau penjamu kita di Indonesia. Karena mobilitasnya dia tinggi, kemudian kerentanannya dia mengekspor dan impor penyakit. Jadi tidak hanya mempengaruhi kesehatan penduduk lokal, tetapi juga mempengaruhi situasi berbagai belahan dunia. Endemisitas penyakit terpengaruh oleh aktivitas wisata secara umum. Ya. Kemudian data juga didukung oleh tren perjalanan udara ya. Kalau kita lihat dalam 5 tahun, ini datanya yang terakhir saya belum dapatkan, tetapi kita lihat trennya di sini dari 2010-2014 linear ya, dari 60 juta, kemudian 2014 sudah hampir 100 juta. Mungkin sudah sekarang 2019 sudah sekitar 110 juta ya. Kecuali 2020 ini lagi. Mungkin akan jauh menurun karena adanya coronavirus ini. Nah, apa peran praktisi kesehatan, terutama Kesmas di sini? Tidak hanya Kesmas sebetulnya ya, semua ya dokter, bidan, perawat, semua yang praktisi di bidang kesehatan itu mesti familiar dengan konsep dasar epidemiologi. Semua sudah lulus epid ya, dengan nilai A tentunya pasti ya. Kemudian memahami distribusi geografis penyakit dan kondisi terkait perjalanan wisata. Kan di seluruh dunia, Indonesia aja agak sulit ini ya, memahami ini ya. Kita tidak paham semua situasi yang ada di Indonesia. Untuk perjalanan domestik saja mungkin kita tidak terlalu paham bagaimana kondisi geografis Indonesia. Antara Bali dengan Indonesia Timur, misalnya Indonesia Timur pun sangat beragam kondisi penyakitnya ya. Yang mana yang tinggi falciparum, mana tinggi vivax, misalnya untuk malaria itu sangat bervariasi. Kemudian mampu menilai risiko dengan melihat tren penyakit, jadi melakukan pemantauan tempat atau surveillance, sehingga nanti dalam melaksanakan pekerjaan, melaksanakan praktik, itu mampu memberikan informasi, promosi kesehatan, kemudian konseling prawisata yang optimal. Kemudian apa saja tantangan dalam penyediaan data epidemiologi wisata atau travel epidemiologi? Seperti saya sampaikan tadi, pengetahuan tentang risiko suatu penyakit pada lokasi tertentu, khususnya wisatawan, masih sangat terbatas. Masih banyak hal yang belum diketahui berkaitan dengan risiko yang sebenarnya. Kenapa risikonya sulit diketahui, terutama penyakit-penyakit yang ditularkan oleh wisatawan? Yang pertama, karena kesulitan untuk mendapatkan data pembilang atau numerator ya. Kesulitan mendapatkan data pembilang dan juga sulit mendapatkan data penyebut ya. Kalau di EPID kan diajari di EPID diajarkan menghitung prevalensi, menghitung insiden ya, rasio, risk. Nah, itu semua berkaitan dengan ini. Risiko itu adalah rate ya. Rate itu berarti kita harus tahu ini ya. Kita harus tahu jumlah kasus untuk penyakit atau kita ingin mengukur risiko tentang apa. Misalnya ingin mengetahui risiko tentang DVT misalnya atau deep vein thrombosis pada wisatawan, maka kita harus mendapatkan data jumlah kasus DVT karena penerbangan atau karena wisata. Kemudian denominatornya kita juga harus tahu ya. Denominatornya itu berapa sih populasi yang berisiko ya. Jadi pengetahuan kita tentang penyakit tersebut, population at risk-nya siapa saja yang berisiko mengalami DVT. Apakah yang berat badannya atau BMI-nya lebih dari 30, wanita yang menggunakan kontrasepsi hormonal, wanita hamil, mereka yang dengan kanker aktif dan lain sebagainya. Itu untuk memprediksi risiko wisatawan mengalami DVT misalnya. Didapatkan relative risk maupun absolute risk-nya. Contoh yang lain misalnya berapa sih wisatawan yang mengalami keguguran saat hamil muda itu misalnya.
Jumlah wisatawan yang hamil muda kita tidak punya datanya. Yang keguguran misalnya tidak ada datanya. Jumlah wisatawan yang hamil selama perjalanan ke Bali misalnya kita tidak tahu data populasi beresikonya. Jadi untuk mengestimasi risiko suatu kondisi kesehatan atau penyakit yang berkaitan dengan wisata itu masih sangat sulit karena data pembilang atau numerator, kemudian data penyebut denominator itu dua-duanya sulit didapatkan. Dua-duanya sulit untuk integrasikan datanya sehingga kita tidak bisa mengukur. Kemudian faktor-faktor apa yang relevan dengan data epidemiologi terkait wisata? Yang pertama, kita harus mengetahui karakteristik penyakitnya, ya, cara penularan, masa inkubasi, gejala dan tanda, lama penyakit, tes diagnostik. Jadi ambil contoh yang lagi in saat ini ya, misalnya COVID-19 ini ya. COVID-19 cara penularannya droplet ya, droplet, kemudian bersentuhan dengan material atau bahan yang terkontaminasi oleh virus. Masa inkubasinya dari data yang sudah ada kita tahu masa inkubasinya antara 2 sampai 14 hari. Gejala dan tandanya, tiga tanda utama itu ya, sesak napas, demam, batuk pilek, dan berapa lama penyakit tersebut dan tes diagnostiknya dengan apa. Nah, dengan mengetahui itu maka uh, sistem surveillance kita bisa lebih spesifik ya terhadap suatu kondisi penyakit yang ingin kita monitor ya. Kemudian prevalensinya seperti apa? Dalam setahun terjadinya kapan? Ini khusus untuk penyakit-penyakit yang sudah endemis mungkin ya. Seperti demam berdarah, dengue ini bagus contohnya. Frekuensinya kapan? Musiman kalau musimnya muncul kapan? Kalau dengue misalnya April Mei puncaknya setiap tahun kalau data yang di Dinas Kesehatan ya. Distribusi geografisnya di mana saja. Kalau di Bali misalnya dengue ada di mana saja. Kemudian karena kerentanan wisatawan terhadap penyakit berbeda-beda di masyarakat, itu juga bisa dijadikan untuk melakukan analisis, untuk melakukan apa travel counseling misalnya, itu melakukan counseling during travel untuk wisatawan, menjelaskan bagaimana faktor-faktor ini bisa mempengaruhi kesehatan wisatawan. Kemudian karakteristik demografi wisatawan juga penting untuk diketahui ya. Dia umurnya berapa, tujuan perjalanannya apa, lama perjalanannya berapa lama dia akan tinggal, misalnya. Karena lama perjalanan menunjukkan apakah dia perlu mendapatkan vaksinasi atau tidak, berkaitan dengan risiko yang akan dialami selama berwisata. Kemudian tujuannya atau itinerary perjalanannya kemana saja, ya. Tempat yang dikunjungi di mana saja, nanti akan berkunjung kemana, gitu ya. Aktivitas khusus yang dikerjakan apa, apakah ada aktivitas tertentu yang berbahaya untuk kelompok umur tertentu misalnya. Misalnya dari data yang ada di BMC Nusa Dua misalnya banyak wisatawan yang usia lanjut itu mengalami fraktur kompresi ya, kompresi di belakang karena naik banana boat misalnya karena hentak-hentak ya sementara sudah terjadi osteoporosis. Itu mungkin menjadi salah satu pertimbangan. Tujuan perjalanan seperti saya sampaikan di awal itu dari awal secara umum tujuannya apa itu risikonya sudah bisa diestimasi berdasarkan data. Jadi wisatawan adalah kelompok yang heterogen ya, ada subgrup-subgrup dan setiap subgrup memiliki risiko yang berbeda-beda. Ya. Wisatawan yang suka berwisata ke wilderness, alam liar, mendaki gunung dan sebagainya. Tentu berbeda risikonya dengan wisatawan yang hanya suka baca buku di hotel, atau suka aktivitas meditasi di hotel atau hanya di indoor activity. Ya. Kemudian wisatawan yang kelompok tertentu ada yang memiliki risiko terhadap penyakit tertentu lebih tinggi dibanding kelompok yang lain. Nah, kalau dari data apa publikasi yang ada ya wisatawan yang tujuannya untuk mengunjungi teman atau keluarga atau visiting friends and relatives itu dikatakan memiliki proporsi yang lebih tinggi untuk mengalami penyakit dengan demam atau penyakit infeksi tropis ya
baik itu demam berdarah, malaria, tifoid, dan yang lain sebagainya. Ini mungkin jadi soal ujian nanti ya. Kenapa wisatawan yang tujuannya mengunjungi teman dan keluarga memiliki risiko lebih tinggi untuk mengalami penyakit di tempat tujuan. Ini faktor lain yang mempengaruhi persiapan sebelum wisata ya, pre-travel research-nya, upaya-upaya pencegahan termasuk vaksinasi dan kemoprofilaksis. Ya. Nah, harusnya diskusi kalau kelasnya tidak online ya, diskusi dalam kelompok kecil, karakteristik khusus yang membedakan antara populasi wisatawan dan penduduk lokal, apa perbedaan karakteristik. Dengan adanya perbedaan karakteristik tersebut, metode apa yang paling sesuai digunakan untuk mendapatkan data epidemiologi ya, terkait wisata. Kemudian kenapa wisatawan dengan tujuan mengunjungi teman atau keluarga, visiting friends relative, memiliki proporsi lebih tinggi mengalami penyakit dengan demam, seperti malaria, dengue, tifoid, dan sebagainya. Ini jawabannya. Di karakteristik wisatawan lebih rentan terhadap beberapa penyakit dibanding populasi lokal. Wisatawan yang terinfeksi di suatu tempat bisa penyakitnya muncul kemudian hilang atau penyakitnya baru muncul di setelah kembali. Jadi itu mempengaruhi bagaimana proses surveillance yang terjadi. Jadi wisatawan yang terinfeksi suatu penyakit kalau muncul setelah kembali ke tempat asal maka menjadi permasalahan surveillance di negara tujuan atau destinasi. Ini biasanya untuk penyakit-penyakit yang masa inkubasinya agak panjang ya. Misalnya penyakit parasit tertentu ya, penyakit parasit, cacing, kemudian jenis-jenis parasit tertentu biasanya perlu beberapa bulan untuk masa inkubasinya. Sebagai contoh misalnya kasus cacing hati ya atau apa Fasciola hepatica, fascioliosis ya. Fascioliosis itu ada beberapa kasus dilakukan di Australia tahun 2017 kalau tidak salah. Itu eh, kasusnya muncul setelah wisatawannya kembali ke Australia. Jadi pertama sulit, kasus pertama yang paling sulit didiagnosis ya, sulit didiagnosis, kemudian diobati macam-macam tidak juga sembuh, kemudian dilihat riwayat perjalanannya, curigaannya ke parasit tertentu, sehingga diperiksa ternyata ada fascioliosis dan dengan pengobatan sederhana mebendazole sudah langsung sembuh. Untuk kasus itu sekitar 3 sampai 4 bulan baru tegak diagnosisnya. Kasus kedua, ketiga, dan keempat itu baru lebih gampang karena sudah ada contoh dari kasus pertama. Nah, keempat kasus tersebut memiliki riwayat yang sama, yaitu makan salad di hotel berbintang di Bali, gitu ya. Jadi hotelnya berbintang, makan salad, dan ternyata saladnya ada telur cacingnya. Itu salah satu contoh bahwa kita tidak punya datanya di sini. Jadi dinas kesehatan tidak akan dapat data bahwa ada wisatawan yang terinfeksi fascioliosis. Tapi negara tujuan dia punya datanya, penyakit pada wisatawan. Dan demikian juga dengan penyakit-penyakit yang masa inkubasinya singkat. Misalnya antara 2 sampai 1 minggu gitu ya. Itu biasanya kena di negara tujuan, kemudian sembuh sendiri atau sudah pada saat kembali dia sudah tidak mengalami sakit dan tidak melaporkan bahwa dia mengalami sakit tertentu. Sehingga ini akan menjadi permasalahan surveillance di negara asal. Jadi negara asal dia tidak tahu kalau penduduknya ada yang sakit. Ya. Kemudian karakteristik lain adalah wisatawan cenderung untuk tidak melaporkan penyakit yang ringan, ataupun kalau dilaporkan biasanya diagnosisnya tidak akurat. Kemudian karena mobilitas tinggi, wisatawan mengunjungi banyak tempat, ya, sehingga sulit menentukan lokasi terjadinya infeksi. Seperti saya sampaikan tadi, mobilitas tinggi ya, sekarang di Pulau Komodo, besoknya di Mandalika, di NTB misalnya, kemudian ke Bali, nah, itu tidak tahu dia terinfeksi di mana kalau mengalami sakit. Kemudian dari data yang ada itu hanya 18,3% wisatawan yang mengunjungi teman dan keluarga itu mendapatkan informasi sebelum perjalanan. Jadi wisatawan kelompok VFR ini
memang ada kecenderungan dia lebih mengabaikan isu-isu kesehatan ya, karena beranggapan bahwa dia mengunjungi keluarga pasti akan ada yang menjaga di tempat tujuan. Kemudian ada yang memberikan informasi kesehatan, ada kalau sakit lebih gampang dan lain sebagainya. Walaupun kejadian apa kenyataannya tidak semuanya seperti itu ya. Jadi hanya 18,3%. Jadi tiap ada yang mendapatkan informasi sebelum perjalanan, termasuk proporsi yang rendah untuk mendapatkan vaksinasi dan juga kemoprofilaksis, obat-obatan pencegahan terutama untuk malaria. Ini yang menyebabkan kenapa wisatawan VFR itu lebih banyak yang mengalami penyakit infeksi tropis ya, yang demam. Nah, bagaimana surveillance pada wisatawan itu dikerjakan saat ini ya? Kalau di Bali, di Indonesia mungkin belum ada yang spesifik mengerjakan surveillance khusus pada wisatawan ya. Data lokal kita tidak mendukung permasalahan ini. Tetapi yang dikerjakan secara internasional adalah melalui jejaring surveillance wisatawan yang disebut dengan Geosentinel ya. Geosentinel Surveillance Network. Jadi ini adalah inisiatif dari CDC ya, atau B2M-nya Amerika dengan International Society of Travel Medicine. Jadi ada beberapa klinik di 6 benua, di seluruh benua itu yang dilibatkan untuk memberikan laporan rutin tentang penyakit-penyakit yang berkaitan dengan wisatawan. Nah, selain Geosentinel ada juga jaringan pendukungnya namanya Eurotropnet ya, atau sejenis Geosentinel tapi juga khusus untuk di Eropa. Kemudian di Amerika sendiri ada yang namanya Global Travel Net G10, itu khusus untuk klinik-klinik dan primary care public health sites di Amerika. Dan sayangnya di Indonesia kita belum ada ya. Asia juga belum ada network yang spesifik untuk itu. Nah, kalau kita lihat peta Geosentinel ini ya, yang warna pink ini ya, yang warna pink. Yang warna pink ini adalah site-site Geosentinel ya. Kita lihat kalau di Asia mungkin ada beberapa, ada di Bangkok, ada di Vietnam, ada di Singapura juga ya. Kemudian di Hong Kong, Australia ada ya. New Zealand juga ada. Nah, di Indonesia tidak ada. Indonesia tidak ada. Indonesia masih kosong ya. Indonesia tidak ada Geosentinel site yang resmi untuk melaporkan itu. Meskipun 2019 kemarin ya sebetulnya Travel Klinik Udayana yang ada di Bukit Jimbaran yang di Resnud ya itu sudah menjadi affiliate member untuk Geosentinel. Jadi kita diberikan akses sebagai affiliate member sebelum menjadi member of Geosentinel. Karena waktu itu kebetulan prinsipal investigatornya berkunjung ke sini ya. Jadi nama saya terdaftar sebagai affiliate member di sana, tapi saya belum pernah melaporkan kasus-kasus spesifik yang berkaitan wisata yang ada di Bali ya. Jadi itu hanya untuk melaporkan penyakit yang spesifik yang sideline perlu tahu. Kalau menjadi anggota Geosentinel resmi, maka dia ada kewajiban pelaporan setiap bulan ya. Setiap bulan, apakah pada kondisi wabah, itu setiap minggu, weekly report. Apa kelemahan data Geosentinel? Jadi data Geosentinel itu menggunakan data convenience sampling ya. Convenience sampling itu sama dengan accidental sampling. Kita belajar teknik sampling semua ya sebelum proposal ya. Convenience sampling wisatawan yang sakit kembali ke negara asal kemudian berobat ke klinik yang menjadi site participating site dari Geosentinel, kemudian dia melaporkan sakitnya ke sana dan tercatat di sistem Geosentinel. Jadi dia memang menggunakan data wisatawan yang sakit dan kembali atau ill-return traveler. Sehingga dianggap tidak mewakili seluruh populasi wisatawan. Jadi kalau ada wisatawan yang tidak melalui klinik yang berpartisipasi, maka datanya juga tidak akan masuk ke sana. Atau dia berobat sendiri misalnya tidak masuk. Kemudian adanya perbedaan populasi dan destinasi wisata dari satu tempat ke tempat yang lain, perbedaan karakteristik satu klinik dengan klinik yang lain,
tetap juga menyebabkan terjadinya kesulitan dalam menentukan risiko ya denominator. Hingga absolute risk maupun relative risk sulit dihitung. Jadi meskipun ada data geosentinel, tetap juga kita kesulitan untuk mengestimasi secara tepat absolute risk maupun relative risk. Ya. Namun demikian, geosentinel ini menjadi jejaring terbesar yang saat ini dan datanya sudah bisa dimanfaatkan. Yaitulah data terbaik yang ada yang bisa kita gunakan untuk menilai berbagai kesakitan, morbiditas, mortalitas yang terjadi pada wisatawan di seluruh dunia. Ini salah satu contoh ya analisis data dari Geosentinel. Ada banyak publikasinya ya. Kalau dari data ini kita melihat misalnya di Asia itu yang mengalami kesakitan secara absolut paling banyak yang wisatawan yang ke Asia ya. Jadi yang ke Asia paling banyak mengalami penyakit ya. Dan penyakit yang paling banyak adalah gastrointestinal ya. Nah, kalau dilihat risknya berdasarkan populasi at risk belum tentu juga paling tinggi Asia. Ini karena jumlah absolut ya. Ini jumlah absolut. Jadi jumlah yang sakit. Tidak tidak menggunakan apa eh, angka relatif atau relatif risk. Sehingga secara absolut memang yang ke Asia paling banyak mengalami sakit. Paling banyak gastrointestinal, kemudian baru febrile illness ya. Febrile illness ini misalnya dengue, tifoid ya, yang gejalanya demam. Kemudian baru penyakit kulit, dermatologi. Ya. Kemudian ada yang uh, gangguan respirasi dan paring, ISPA ya. Kemudian gangguan neurologis yang terakhir baru infeksi saluran genitourinary ya. Penyakit menular seksual mungkin kayak apa paling banyak karena sexually transmitted disease, penyakit yang menular secara seksual. Ini yang didapat dari data Geosentinel ya, tentang penyakit-penyakit yang ada di tujuan, terutama di Asia. Khusus data Indonesia kita tidak bisa presentasikan di map ini, tidak bisa dianalisis karena memang tidak ada participating sites dari Indonesia. Sehingga memang ada urgensi sebetulnya untuk kita di daerah destinasi di Indonesia untuk mengembangkan sistem surveillance wisatawan sendiri ya, seperti yang dilakukan di Amerika dengan G10-nya. Kemudian beban global penyakit ya. Saya minum dulu ya, kering mulutnya. Beban global penyakit juga bergeser ya. Jadi 2 dekade lalu penyebab utama kematian di negara berkembang adalah penyakit infeksi ya. Kemudian ada juga penyebab kematian di negara maju adalah penyakit non infeksi terutama kardiovaskular. Itu 2 dekade 20 tahun yang lalu ya. Jadi ada perbedaan uh, ada perbedaan pola penyakit. Jadi di negara berkembang penyakit infeksi, di negara maju penyakit kardiovaskular. Jadi orang miskin sakit karena TBC, orang kaya karena penyakit jantung. Tetapi ini sudah terjadi pergeseran saat ini. Sekarang beban global penyakit non-infeksi atau penyakit tidak menular (PTM) di negara berkembang mulai sama dengan beban penyakit infeksi menular. Kemudian bahkan lebih ya, 6 dari kematian di negara berkembang adalah karena PTM. Kemudian penyakit infeksi juga mulai menjadi beban yang signifikan di negara maju. Ya. Jadi beberapa penyakit sudah mulai ditularkan ke negara-negara maju. Misalnya tuberkulosis mulai ada di negara-negara maju, malaria mulai ada. Jadi kita menulari mereka. Jadi sehingga bebannya mulai sama. Ini datanya tahun 97. Kita lihat perbedaan penyakit infeksi dan penyakit kardiovaskular. Di negara maju lebih banyak penyakit kardiovaskular, di negara berkembang lebih banyak infeksi. Kita lihat 2012 di data terakhir itu sudah hampir sama ya. Kita lihat grafnya hampir mirip banget ya. Penyakit top 10-nya ya,
itu penyakit jantung iskemik ya, kemudian stroke, satu dua hampir sama ya, dua-duanya cardiovascular disease. Setelah itu baru ada sedikit perbedaan ya. Jadi beban global penyakit sudah mulai sama antara negara maju dan negara berkembang. Apa yang menyebabkan pergeseran beban global ini? Salah satunya adalah karena aktivitas wisata, di samping juga faktor-faktor lain ya. Jadi traveling atau aktivitas wisata itu menjadi salah satu penyebab pergeseran dari global burden ya of disease. Jadi beban global itu berubah karena aktivitas wisata, terutama penyebaran penyakit-penyakit infeksi. Di negara berkembang karena lebih banyak sedentary, sehingga penyakit PTM juga meningkat, lebih banyak pekerjaannya duduk, lebih banyak diam ya, aktivitas fisik kurang. Jadi kombinasi itu menyebabkan beban global penyakit. Jadi aktivitas wisata juga mempengaruhi perubahan ini. Kemudian adanya penyakit infeksi emerging dan re-emerging ini mempengaruhi ya, yang mempengaruhi beban global juga. Seperti yang terjadi sekarang, adanya COVID-19 menyebabkan yang disebarkan oleh wisatawan terutama ya, sekarang menyebabkan beban global yang tinggi ya. Mungkin tidak perlu saya jelaskan detail lagi apa itu emerging re-emerging ya, semua sudah pernah mendengar. Itu sangat istilah emerging re-emerging sangat tergantung dari konteks penyakit tersebut ya, tergantung konteks wilayah yang kita bicarakan. Intinya emerging itu di suatu wilayah baru muncul pertama kali, atau dulu pernah muncul, kemudian hilang, dan sekarang penyebarannya cepat dan menimbulkan permasalahan yang signifikan secara geografis. Itu sebenarnya penyakit emerging. Misalnya ini COVID-19 ya, MERS-CoV, corona SARS, flu burung ya, sekian and sekian. Itu semua penyakit emerging. Kalau re-emerging dulu pernah menimbulkan masalah, hilang, kemudian muncul lagi. Misalnya yang di Bali itu rabies ya, rabies dulu pernah ada, hilang lama, kemudian 2010 muncul lagi. Itu disebut re-emerging. Jadi bisa saja di suatu daerah dia adalah penyakit re-emerging, tetapi menjadi penyakit emerging di wilayah lain karena sebelumnya belum pernah ada. Sangat konteksnya sangat geografis satu wilayah. Ini beberapa contoh. Indonesia disebut dengan Pinere, ada yang menyebut Pirene ya. Pinere penyakit infeksi emerging, re-emerging. Kalau Pirene penyakit re-emerging, emerging infection gitu ya. Pinere sih yang ini ya, masuk akal singkatannya. Ini beberapa contoh ya, misalnya Japanese encephalitis ini di wilayah tertentu bisa menjadi penyakit yang emerging. Kalau di Bali mungkin dia sudah endemis sekarang. Beberapa tempat. Kalau SARS, MERS, COVID, jadi slide-nya sudah saya berbagi ada COVID-19 sini ya. Biar kelihatan rajin dikit dosennya. Ada swine flu, ada avian influenza. HIV AIDS itu termasuk emerging. Dulu aku muncul pertama di Bali tahun 80-an. Sekarang mungkin sudah jadi endemis. Yang emerging rabies ya contohnya ya, kalau di Bali. Nah, tidak hanya permasalahan penyakit yang kita fokuskan pada permasalahan yang berkaitan dengan wisatawan, tapi juga masalah resistensi patogen ya, resistensi kuman. Karena resistensi kuman ini juga penyebarannya, percepatannya dipengaruhi oleh pergerakan dari wisatawan. Jadi ambil contoh misalnya methicillin resistant Streptococcus aureus MRSA yang banyak di rumah sakit sekarang. Kemudian juga ada malaria ya, malaria itu di beberapa daerah di daerah Mekong River ya, di daerah arus di aliran Sungai Mekong, perbatasan Thailand, kemudian Myanmar, Kamboja, itu ada malaria yang resisten ini artemisinin ya, artemisinin resisten. Sementara kita di Indonesia artemisinin masih sensitif. Nah, dengan adanya masyarakat ekonomi ASEAN MEA 2015 ya, pergerakan bisnis dari Asia Tenggara meningkat, pergerakan orang dari Mekong River meningkat,
Bisa saja dia membawa juga plasmodium dalam tubuhnya yang sudah resisten dengan artemisinin. Sehingga kalau itu ditularkan ke Indonesia, ke daerah timur Indonesia yang endemis malaria, maka akan dengan cepat terjadi resistensi terhadap artemisinin di wilayah kita. Itu salah satu contoh ya, misalnya berkaitan dengan bagaimana resistensi patogen terhadap antimikroba itu bisa disebabkan oleh pergerakan wisatawan. Tuberkulosis juga menjadi contoh yang lainnya. Sekarang kenapa terjadi extensive drug resistant ya XDR, sebelumnya multi drug resistant, tambah berat ya. Salah satunya karena pergerakan dari wisatawan ya. Pergerakan wisatawan mempengaruhi percepatan terjadinya resistensi kuman TB terhadap pengobatan-pengobatan standar atau pengobatan lanjutan yang ada. Nah, tabel ini menunjukkan risiko importasi dan penyebaran penyakit yang berpotensi mewabah di negara maju ya. Ini negara maju punya konteks. Ambil contoh dengue ya, atau demam berdarah dengue. Di dengue misalnya ya. Dia gampang diimpor ya, dibawa ke negara asal, tetapi untuk memunculkan secondary cases, baik dengue maupun malaria itu sulit. Kenapa? Karena faktornya di sana tidak ada. Hingga penyebaran epidemi atau penyebaran wabahnya mungkin kecil kejadian. Bandingkan dengan HIV ya, bandingkan dengan HIV. Jadi kalau HIV gampang diimpor, impor ekspor, menularkan ke orang kedua atau secondary cases lebih gampang, plus 3 deh. Sehingga terjadi penyebaran epidemi lebih tinggi. Ya, jadi penularan HIV menjadi cepat ke seluruh dunia itu karena wisatawan. Ini mirip dengan tuberkulosis yang MDR ya. Juga demikian sama risiko importasi ke negara asal menimbulkan secondary cases kemudian menimbulkan penyebaran kasus ya. Penyakit menular seksual rata-rata tinggi. Ya, pernah beberapa waktu lalu di Texas di Amerika terjadi wabah sipilis. Jadi sipilis karena diimpor dari Thailand kemudian secondary cases di sana sehingga akhirnya Amerika kena sipilis. Ya, pernah terjadi beberapa kalau tidak salah 2019 2017 ya. Nah, ini juga data dari Biosentinel ya, yang menunjukkan risiko yang bisa dihitung ya. Meskipun keterbatasan kita dalam menentukan denominator dan nominatornya, tetapi tetap bisa dihitung dengan data yang ada. Yang sebelah kiri ini adalah dari persentase ya. Jadi kebanyakan dari wisatawan yang berkunjung itu 50%-nya mengalami diare, travelers diarrhea. Tergantung daerah yang dituju. Kalau Bali secara umum mungkin berkisar saat ini antara 20-30%. Jadi tidak terlalu banyak lagi orang kena diare di Bali. Kalau dulu tinggi ya, hampir 50% ke atas. Sehingga sering disebut dengan Bali Belly dulu di awal. Sekarang sudah mulai bagus. Kalau di Afrika mungkin sekitar 50-60%. Kemudian ini seberapa persen sih dari wisatawan yang mengalami sakit ini? Ya? Berbagai kondisi. Ya, yang paling banyak memang travelers diare wisatawan ya. Masuk tipoid dan HIV. HIV 0,01%. Kemudian yang di kanan adalah estimasi dari 100.000 wisatawan ya. Dari 100.000 wisatawan yang berkunjung ke negara berkembang selama sebulan. Ini yang terjadi ya. Satunya akan mati ya. 100.000 satu mati. Tujuan. Entah dengan cara apa. Mati pokoknya ya. Mungkin ada yang slide berikutnya lebih gampang KM jelaskan. Ini ya. Di setiap 100.000 wisatawan ke negara berkembang, 50.000 atau separuhnya mengalami masalah kesehatan. Ya, dari 50.000, 8.000 memerlukan penanganan dokter. Di sekitar 8% ya, yang memerlukan penanganan dokter. Kemudian 5% akan memerlukan istirahat lebih,
penanganan yang lebih serius ya. 1.100 atau 1,1% tidak mampu beraktivitas rutin. Jadi rugi dia wisata kalau tidak mampu beraktivitas. Sekitar 300 dari 100.000 itu atau 0,3% akan memerlukan perawatan rumah sakit MRS. Sekitar 50-nya perlu dievakuasi udara. Ini pentingnya menekankan asuransi pada wisatawan. Kalau dia sudah dievakuasi, biaya-biaya akan ditanggung asuransi kalau dia punya asuransi. Kalau tidak, maka akan terjadi kesulitan. Dan 1 dari 100.000 akan meninggal. Bayangkan kalau ada 5 juta wisatawan, berapa yang meninggal ya? Dikalikan aja ya. Estimasi kasarnya begitu ya. Baik, mungkin itu yang bisa saya jelaskan ya berkaitan dengan epidemiologi dan surveillance penyakit pada wisatawan. Selanjutnya mungkin saya berikan kesempatan kepada mahasiswa untuk bertanya. Silakan yang mau bertanya, angkat tangan.